menggantung jimat-jimat dan segala sesuatu selain menggantungkan diri kepada selain Allah mendapat syafaat dari Muhammad SAW. Tadi sudah dibahas, tidak? Karena beliau mensyaratkan man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yang akan mendapatkan syafaatku adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dan itu murni. Kalau dia menggantung-gantungkan jimat, kalau dia percaya bahwa ada yang menyelamatkan dia selain Allah, berarti tidak murni. Tauhid itu kan artinya satu, meyakini bahwa hanya satu, tidak ada duanya, tidak ada lawannya, tidak ada sekutunya. Dia meyakini bahwa Allah bisa menyelamatkan saya, jimat-jimat ini juga bisa menyelamatkan saya. Itu syirik. Allah bisa bikin dagangan saya laris, si dukun fulan bisa juga bikin dagangan saya laris. Itu syirik seperti itu. Bukan menolak Allah sama sekali, ya, tetap percaya bahwa Allah bisa menolong, tapi bukan hanya Allah. Allah bisa, jimat juga bisa. Apakah akan dapat syafaat? Tidak. Yang dapat syafaat hanya yang bertauhid, walaupun dia pezina, pelacur, penjudi, pembohong, pembunuh, sering tidak sholat, sering tidak puasa Ramadan. Karena sabda Nabi begitu, syafaati di ahlil kabairi min ummati, syafaatku untuk umatku yang berbuat dosa besar. Kalau tidak berbuat dosa besar, dia sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jauh dari zina, khamr, judi dan seterusnya, ya tentu tidak perlu syafaat. Tidak perlu doa Nabi. Tanpa doa Nabi, dia berat timbangan kebaikannya, enteng timbangan keburukannya, lewat sirat secepat kilat, tanpa syafaat dari Nabi SAW. Oleh karena itu Umar marah melihat orang yang terlalu mengandal-ngandalkan syafaat Nabi, padahal dia bukan pelacur, bukan pezina, bukan penjudi. Yang akan mendapatkan syafaat Nabi itu pelacur, pezina, penjudi, tapi tidak syirik, masih bertauhid, masih yakin bahwa Allah satu-satunya ilah, satu-satunya Rabb, tapi dia berzina, tapi dia mencuri, tapi dia berjudi. Syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku teruntuk umatku yang berbuat dosa besar. Berpakaiannya seorang muslim bebas. Kalau yang ditanyakan ini warnanya, modelnya, bentuknya, bebas, ya. Mau gamis, mau kemeja, mau sarung, mau jaket, bebas. Yang penting nutup aurat. Sama laki dan perempuan, yang penting nutup aurat pertama. Dan aurat itu terdiri dari apa? Aurat terdiri dari kulit dan kulit doang, dan bentuk. Apakah ketika kulit kita tertutup rapat pasti menutup aurat? Belum tentu. Bentuknya ketutupan apa tidak? Seorang wanita pakai pakaian kulitnya tertutup semua, tapi bentuk pinggangnya kelihatan, bentuk dadanya, bentuk pahanya, bentuk betisnya pas sekali mepet.
Sudahkah dia menutup aurat? Belum. Ya. Dalam sholat misalnya, sholat harus menutup aurat apa tidak? Harus. Laki dan perempuan. Perempuan nutup aurat semuanya kecuali wajah dan telapak tangan, walaupun di kamar. Ya. Bagaimana cara menutup aurat selain kulit ditutup? Cari pakaian yang longgar agar bentuk paha, betis, perut dan seterusnya tidak terlihat. Oleh karena itu, wanita sholat pakai kaos kaki sudah cukup apa belum? Pakai rok atau pakai celana gombrong atau pakai rok panjang di bawah mata kaki atau setelapak kaki, ya. Kemudian dia pakai kaos kaki. Kalau sujud atau ruku kira-kira terangkat apa tidak? Kelihatan nggak kaos kakinya? Kelihatan apa tidak bentuk kakinya? Jawabnya kelihatan. Memang kulit kakinya, kulit telapak kakinya nggak kelihatan, tapi bentuknya kan kelihatan. Tadi sudah kita bahas, bentuk tubuh itu aurat. Makanya kalau sholat, ibu-ibu pilih cari kaos kaki yang gombrong, kaos kaki yang lebar. Kalau ada apa tidak? Kalau nggak ada, ya nggak cukup kaos kaki. Di mana-mana kaos kaki itu pasti nempel, ketat. Maka kaos kaki doang nggak cukup. Harus tambahan sarung, dikebawain. Maka kalau kata Nabi kan tambah sejengkal. Jadi sampai ke bawah, apa istilahnya, nyengser, tambah lagi sejengkal. Itu pun para sahabiah mengatakan, kalau tambah sejengkal masih kelihatan tumit-tumit kami ya Rasul. Nabi mengatakan sejengkal. Ya. Maka jangan merasa cukup sholat hanya dengan kaos kaki bagi wanita, ya. Jadi harus ada kain yang ke bawah, ya. Kemudian satu lagi, jangan berpakaian dengan kekhususan orang kafir. Kalau laki-laki misalnya pakai sarung kotak-kotak hitam putih, bajunya putih, terus pakai ikat kepala kain warna putih. Gayanya siapa itu? Hindu Bali. Semua orang tahu Hindu Bali pakai pakaian begitu tuh. Maka kaum muslimin berpakaian seperti itu tidak boleh. Tidak boleh. Pokoknya kekhususan orang kafir tidak boleh diikuti. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabbuh, ikut-ikutan kebiasaan satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Ya. Kemudian hindari warna kuning yang terlalu kuning dan warna merah polos terlalu merah. Ini ada larangan, walaupun para ulama berselisih ini litahrim apa litansih, apa haram apa makruh. Berilah nasihat kepada kami para pemuda yang diterpa gelombang fitnah gaya hidup dan pakaian, dan sejauh mana batas-batas kami boleh menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan sekarang ini. Nunggu perintah apa nunggu larangan? Pertanyaan seperti ini, nunggu perintah dari Nabi, dalil-dalilnya, apa nunggu larangan? Jawabnya nunggu larangan. Ini urusan apa? Urusan dunia. Urusan dunia itu jangan nyari dalil, contoh dari Nabi seperti apa, jangan.
Cari ada larangan apa tidak. Mau makan apa, mau minum apa, mau kerja apa, mau berpakaian ala apa, itu cari larangan. Jangan cari contoh dari Nabi. Ada contohnya apa enggak ya? Nabi makan sayur lodeh. Ada contoh apa tidak ya? Nabi makan sate padang. Tentu enggak ada. Kenapa kita berani makan sate padang, sayur lodeh, combro, miso? Karena ini urusan dunia. Bukan nunggu contoh dari Nabi, tapi nunggu larangan, termasuk yang ditanyakan ini. Ada larangan apa tidak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau tidak ada larangan, silahkan ngobrol, bergaul sama pemuda kampung, sore-sore nunggu azan maghrib. Adakah larangan di depan masjid? Kalau nggak ada larangan, lakukan. Tapi di pinggir-pinggir jalan ngobrol, itu harus memberikan hak jalan. Ada 5 hak jalan, itu ada larangan ya. Ghaddul basar, wa qaful adha, wa raddus salam. Bukan pelajaran kita. Harus kita taati kalau ada larangan. Kalau nggak ada larangan, bebas. Lebih disejahterakan oleh Allah daripada kaum muslimin. Ini pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus. Padahal para sahabat, kaum muslimin di zaman sahabat dimenangkan oleh Allah, dibikin jaya oleh Allah. Romawi dan Parsi, Majusi, non-muslim direndahkan serendah-rendahnya oleh Allah. Kenapa? Kenapa? Jawabannya karena para sahabat begitu taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Intinya di situ. Sekarang bagaimana kaum muslimin mau bikin jaya, dibikin jaya oleh Allah, dibikin menang oleh Allah. Kaum muslimin nggak pada taat kepada Allah. Suruh sholat nggak mau, suruh jamaah subuh kesiangan mulu, suruh nutup aurat malah pakai rok mini, suruh melihara jenggot malah dipotongi, suruh berpakaian jangan isbal malah isbal, suruh jangan bikin patung, bikin gambar, patung gambar di mana-mana, suruh jangan mengeramatkan kuburan, ini hobinya mengeramatkan kuburan, suruh jangan melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi, ini hobi sekali bikin kreasi-kreasi ibadah. Gimana Allah mau tolong? Intan surullah yansurukum. Allah mau menolong kalian pasti, asal kalian mau menolong agama Allah. Maka tolonglah agama Allah. Caranya bagaimana? Taat. Mentaati Allah berarti menolong agama Allah minimal pada diri kita. Kita hidupkan agama Allah pada diri kita. Suruh membiarkan jenggot, biarkan, jangan dipotongin. Suruh nutup aurat, tutup. Suruh bertauhid, bertauhid. Jika itu dilakukan oleh kaum muslimin, sebagaimana nanti akan terjadi di zaman Imam Mahdi, insya Allah Allah akan bikin jaya kaum muslimin. Tidak seperti hari ini, porak-poranda kaum muslimin semakin terpuruk, semakin terpuruk, semakin terpuruk. Kenapa? Karena bid'ah di mana-mana, syirik di mana-mana, maksiat di mana-mana. Itu mestinya yang dibenahi dulu. Maka jangan bicara ekonomi, jangan bicara persatuan Islam dulu, jangan bicara politik Islam, siasat syariah, teknologi, jangan. Bicara ini dulu. Apa Nabi datang mengajak Abu Bakar, Umar, para sahabat untuk berteknologi, memperbaiki ekonomi, persatuan umat? Tidak. Betulkan akidah, tauhid, taati Allah dengan sebenar-benarnya. Walaupun keadaan terjepit. Masih ingat Ja'far bin Abi Thalib ketika memimpin kaum muslimin hijrah ke Habsyi, bertemu dengan Raja Najasyi, hijrah pertama sebelum hijrah ke Madinah. Nah, sampai di situ minta perlindungan karena memang di Mekah mereka tidak aman,
disiksa, dihabisi oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Maka kaum muslimin yang miskin dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib hijrah ke Habsyi. Bertemulah dengan Raja Najasyi, minta perlindungan, minta suaka. Menunggulah mereka di sebuah tempat. Raja Najasyi belum datang. Ketika Raja Najasyi datang, apa yang terjadi? Seluruh yang ada di situ berdiri menghormati, menyambut kedatangan Raja Najasyi. Ja'far bin Abi Thalib dan para sahabat tidak mau. Lihat, tidak mau, karena haram. Nabi melarang kaum muslimin menghormati seseorang dengan cara berdiri, dan beliau sangat tidak suka ketika datang disambut dengan berdiri. Haram. Ini cara-cara orang kufar. Ja'far bin Abi Thalib taat kepada Nabi SAW walaupun sedang butuh bantuan Raja Najasyi, tapi karena ini haram, nggak mau Ja'far berdiri. Walillahil hamd, Allah berikan hidayah kepada Raja Najasyi. Rupanya yang dilakukan oleh Ja'far bin Abi Thalib menarik hati Raja Najasyi. Tertarik Raja Najasyi, ditanya-tanya Ja'far dan seterusnya, akhirnya masuk Islam. Ya. Maka Raja Najasyi ketika mati disolati oleh Nabi secara gaib. Satu-satunya salat gaib yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, karena Raja Najasyi belum ada yang nyolatin. Sekelilingnya Nasoro semua. Ini sekaligus pelajaran bagi kita, terutama orang-orang hizbiyin, harokiyin. Jangan pernah beranggapan bahwa kekuasaan itu segalanya. Lihat Raja Najasyi, sudah jadi raja, nggak bisa maksa bawahannya, pembesar-pembesarnya untuk masuk Islam, karena keyakinan tidak bisa dipaksakan. Keyakinan hanya bisa didakwahkan. Maka dakwah ini jalan keluar, bukan kekuasaan. Kalau kekuasaan kurang apa? Belum lama kita punya presiden, ketua organisasi Islam terbesar, ketua MPR-nya, ketua organisasi Islam terbesar nomor 2, ketua DPR-nya mantan ketua HMI. Kurang apa ini kalau dilihat dari kacamata luar? Presidennya ketua NU, MPR-nya ketua Muhammadiyah, ketua DPR-nya ketua HMI, menteri-menterinya banyak yang ustaz, yang di parlemen banyak yang ustaz, ya kan? 10 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, Islam dapat apa coba? Dapat apa Islam? Nggak dapat apa-apa. Maju Islam? Nggak. Karena Islam itu akan jaya dengan dakwah, bukan dengan kekuasaan seperti itu. Ya, tersebarnya Islam di tanah Minang ini karena kekuasaan apa karena dakwah? Kita semua mengakui karena dakwah beliau-beliau itu. Ya, Haji Mane, Haji Piobang, Haji Miskin yang pulang dari tanah suci bertemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendakwahkan Islam. Kaum adat sedikit demi sedikit terkucil dengan berbagai macam rintangan. Itu yang menyebabkan Islam dikenal oleh kaum muslimin di negeri ini, di daerah ini. Dakwah, bukan kekuasaan. Kekuasaan hanya menghasilkan uang, nggak jauh dari uang, proyek. Ketika seorang ustadz masuk parlemen jadi menteri, sibuk dengan apa? Sibuk dengan ilmu apa sibuk dengan proyek? Tentu dengan proyek. Ya. Maka kalau ustadz-ustadz kita, Ustadz Hakim, Ustadz Yazid jadi menteri agama, jadi wakil presiden, kita untung apa rugi? Rugi. Oh, nggak ada ngaji lagi. Ya. Nggak ada kerukut lagi, nggak ada Imam Ahmad bin Hanbal lagi, nggak ada.
proyek, urusan dunia. Bentar-bentar rapat, komisi A, komisi B. Ya, mana ada akidah Tahawiyah, mana ada akidah Wasitiyah, usul salasah nggak ada, kecil. Sebagaimana ustaz-ustaz itu, saya saksikan langsung. Sebelum mereka masuk parlemen itu, satu masjid dengan saya mengajarkan fikih sunnah, mengajarkan usul salasah, luar biasa. Begitu sudah masuk anggota DPR, nggak ada lagi ngaji. Gimana katanya partai dakwah, katanya mau berdakwah, justru lebih berdakwah sebelum ada partai, sebelum mereka masuk parlemen. Jadi kejayaan Islam itu dengan dakwah. Agar Islam ini dikenal oleh kaum muslimin, diamalkan oleh kaum muslimin, itu dengan dakwah, bukan dengan parlemen, bukan dengan kabinet. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi